Hai, selamat datang, selamat bergabung di channel saya, Julia Hakim Tarot. Perkenalkan saya Julia Hakim dari Kota Malang. Kita langsung saja baca tarot sama-sama. Temanya apa? Sama-sama nggak tahu. Natural saja, siapa yang energinya dominan, yang ketarik di sini, itu yang saya bacakan. Oke, sekali lagi general reading belum tentu cocok atau resonate untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang bisa cocok. Kalau kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lain. Oke, tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan perlahan, kemudian kita mulai. Yuk. Oke, energi siapa yang ketarik pada hari ini? Oke, kisahnya apa? Pastikan kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini. Kalau tidak, berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian, untuk orang lain yang juga nonton video ini. Energi general bisa vice versa atau terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan, ya, kalau kalian sedang memikirkan seseorang. Dan bacaan saya ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan dan menonton video ini, videonya masih berlaku. Oke, ada coffee cup, kemudian the Phoenix. Oke, saya melihatnya ada beberapa di sini yang nonton ini itu ketemu teman, awalnya teman atau ketemu teman lama, ya. Atau walaupun bukan teman lama, tapi setelah ketemu dengan seseorang yang kalian pikirkan saat ini, ya, itu kemudian ada satu perasaan yang bangkit, ya. Minimal ketertarikan, ya, respect. Kemudian ada hal-hal yang sifatnya semacam sensasi, kemudian sehingga membuat kalian seperti bertransformasi. Ya, ada sesuatu hal yang baru yang membuat kalian bangkit dan bisa membangkitkan semangat. Saya lihatnya seperti itu. Oke, lanjut ya. Oke, setelah ketemu orang ini kok jadinya kayak serasa di paradise seperti ini. Ada kebahagiaan, kemudian ada energi-energi kayak nyaman, happy satu sama lain. Jadi happy gitu. Oke, kita lihat ya. Oke. Di sini seakan-akan kalian itu merasa gimana ya? Ini apakah benar dia mencintai saya? Kok rasanya kayaknya tuh banget. Kayak kayak cocok gitu ya. Apakah dia jodohku? Jangan terlalu terburu-buru ya. Nanti kita lihat orang ini sebenarnya baik apa enggak sih gitu ya. Coba saya lihat lagi ya ceritanya ya. Seakan ingin gitu loh selalu bersama, saya melihatnya. Jadi kepikiran terus, kan. Apalagi kalau ketemu terus ada ciumannya, tambah nggak bisa tidur. Jadi di sini saya melihat kisah-kisah energi-energi orang-orang yang sedang jatuh cinta. Setelah ketemu tambah jatuh cinta, gitu ya. Kemudian di sini ada sebenarnya gini. Aku ini pernah terluka di masa lalu. Aku ini sekarang saatnya sebenarnya healing. Kok ketemu orang ini sih gitu loh. Apakah orang ini layak? Saya takut loh kalau nanti orang ini juga seperti mantan-mantan saya dulu atau orang-orang yang pernah menyakiti saya. Gitu. Sampai sini adakah yang cocok? Kalau cocok atau enggak? Itu kalian silakan tulis di komentar. Oke. Sampai sini. Orang ini ya, orang yang ketemu sama kalian terus membuat kalian deg-degser ya. Kita lihat ya siapa orangnya ya, dan pastikan ini orang yang memang pernah ketemu sama kalian. Setelah ketemu kalian jadi perasaannya jadi tergugah gitu ya. Kita lihat ya.
orangnya ini seperti apa. Oke, bentar. Siapa sih dia? Kita cek ya. Si dia itu siapa? Oke. Wow. Seorang pecinta. Mungkin kalian khawatir ya, karena mungkin kalian tahu orang ini dulu banyak pacarnya, orang ini dulu nakal loh gitu ya. Kok ketemu sama dia, atau dulu orang ini pernah pacaran sama saya, tapi kemudian kita pisah begitu saja gitu. Ada juga. Kemudian di sini ada Three of Cups ya. Saya lihat orang ini mungkin sudah punya pasangan ya, atau sudah punya gandengan lah seperti itu ya. Tapi beberapa memang sudah berpisah karena di sini new fase. Kemudian di sini orang ini memang tipikal orang-orang yang apa ya? Kalau orangnya menarik sih. Jadi orangnya itu mungkin yang kalian kenal menggoda ya, orangnya itu menggoda. Di sini saya merasakan ada energi-energi kayak menarik gitu loh orangnya. Walaupun seumpamanya orangnya nggak cantik, nggak ganteng, tapi punya energi yang membuat kalian itu tertarik ya. Kalau kalian bisa memilih ya, bisa memilih di antara pilihan-pilihan orang dari A, B, C, D ya sampai Z gitu ya. Sebenarnya dia bukan termasuk orang yang masuk kualifikasi ya. Tapi di sini kalian kenapa tertarik ya? Kenapa saya jadi kepikiran setelah ketemu dia gitu ya. Tapi beberapa di sini juga tapi saya ada yang gini. Saya punya pasangan atau mungkin dia pun punya pasangan ya, atau salah satu ya punya pasangan. Itu yang membuat kalian ragu. Oke, lanjut ya. Di sini banyak Cancer, Pisces, Scorpio ya saya rasakan. Lanjut. Oke. Di sini ada yang namanya, saya melihat orang ini juga pernah terpuruk dalam hal cinta. Terpuruk dalam hal hubungan, ya. Kemudian entah kenapa seakan dipertemukan dengan kalian dan itu membuat sama-sama happy, kayak sama-sama klik gitu. Terpuruknya apapun ya teman-teman, pokoknya walaupun bukan kegagalan, tapi dalam hubungan itu ada sesuatu yang tidak nyaman lah. Lanjut ya. Oke. Beberapa di sini saya melihatnya orang ini setelah melalui perjalanan panjang mungkin harus menikah dengan orang lain, harus ketemu orang-orang lain ya selain kalian. Ternyata orang ini juga selama ini ada beberapa yang walaupun tidak semata-mata ya menunggu gitu ya, tapi kayak berharap gitu bisa ketemu ya. Ada di sini saya banyak cerita. Sebenarnya saya dulu itu sudah mau menikah sama si ini, itu ada ya. Kemudian ada juga dia pergi meninggalkan saya kemudian menikah dengan yang lain, itu ada ya. Tapi sebenarnya selama rentang waktu mungkin dalam waktu yang lama ya, kalian tidak bertemu, kalian tidak bersama. Di sini saya melihatnya dia sering memikirkan kalian. Ini loh orangnya ya. Sekali lagi di sini ada juga zodiak dari sun-nya saja ya. Zodiak di sini Cancer, Pisces, Scorpio paling banyak. Kemudian Gemini, Libra, Aquarius ada. Ada semua teman-teman, ternyata Capricorn, Virgo, Taurus juga ada. Tapi yang paling besar itu Pisces, Scorpio, Cancer itu. Itu hanya energi saja
ya. Saya tidak membaca pasti, ya. Nggak ada yang pasti di dunia ini. Kartu tarot ini hanya media untuk saya gabungkan dengan intuisi saya, dengan pemahaman saya tentang arti kartu. Ini hanya media bagi saya, ya. Percayanya hanya kepada Tuhan. Bacaan tarot diambil yang positifnya, sekiranya ada manfaat atau mungkin bisa membuka wacana kita, itu aja ya. Jangan sampai percaya kemudian nggak percaya, bukan nggak percaya, salah itu, berarti kalau bisa menyalahkan berarti percaya. Jangan percaya, ya. Yang benar sakti ini, enggak, jangan seperti itu, ya. Harus dijaga akidahnya, jangan sampai bergoyah, ya. Percayanya hanya sama Tuhan. Oke, itu sih orangnya. Kita lihat inisial ya. Zodiak tadi hanya tambahan teman-teman. Kalau memang zodiaknya ada tapi kartunya nggak sama, jangan. Karena ini pembacaan kartu, bukan pembacaan zodiak. Juga bukan pembacaan inisial. Ya, inisial ini akan saya ambil sebagai tambahan saja. Oke. Sudah nggak mau lagi. Udah ya, udah. Di sini ada left, L, R, right. Oke. Kemudian di sini ada N, ada B, ada Y, ada C, ada A, ada H, ada S, ada P, ada O, ada J. Ya. Ini inisialnya, ini bukan N teman-teman, ternyata Z. Ya. Zainuri, Zulkarnain. Oke. Ini teman-teman orangnya. Sampai sini kalau ceritanya ini cocok, kemudian orangnya juga seperti ini, berarti ini bacaan untuk kalian. Selain itu bukan untuk kalian. Oke. Kita lanjutkan untuk melihat orang ini. Kalian sudah terlanjur ya, terkenang-kenang ya setelah ketemu, tapi kalian masih meragukan dia. Kita lihat ya, dia sebenarnya koneksinya kepada kalian itu seperti apa. Kita lihat koneksinya. Koneksi dia kepada kalian. Koneksi dia terhadap kalian. Koneksi dia terhadap kalian. Jangan-jangan kalian sendiri yang memikirkan dia enggak. Coba kita lihat ya. Saya melihatnya orang ini senang tapi yaitu tadi terkendala status. Jadi kalau yang sama-sama jomblo ya, atau mungkin yang tidak punya perbedaan, seperti yang saya bilang tadi ya, beberapa memang kebanyakan itu sudah punya pasangan, beda status apapun ya. Itu sih masalahnya, sebenarnya ingin terkoneksi. Ada kendalanya yaitu tadi 4 of 1. Itu hubungan sudah punya hubungan lah. Itu masalahnya. Oke. Orang ini ya, ternyata bukan hanya kalian yang berharap banyak. Orang ini juga berharap banyak. Berharap banyak itu seperti apa sih? Jadi sudah membayangkan yang asik-asik, sudah berhalu-halu, berkhayal-khayal ya. Tapi terkendala. Oke. Loh. Oke.
Bentar. Gini loh, koneksi dia sama kalian itu. Kalau memang punya pasangan atau sudah terikat dalam satu pernikahan, entah dia atau kalian. Di sini sebenarnya ada keinginan untuk melanggar sih. Melanggar tipis-tipis ya, nakal tipis-tipis. Supaya apa? Supaya bisa ketemu, supaya bisa. Karena dia tertarik banget memang. Nanti kita lihat ya perasaannya sebenarnya seperti apa. Kalau dari sini sih saya lihat energinya agak nakal gitu, agak nakal. Oke. Son of Cups. Iya. Karena kalau orang ini agak lumayan petualang ya, saya lihat ya. Petualang perasaan. Jadi orangnya itu gampang tebar pesona, gampang tertarik juga. Oke. Di sini saya melihatnya, maaf ya teman-teman, beberapa di sini ada yang sudah ketahuan. Belum apa-apa kok sudah ketahuan. Ya. Kecurangannya ini loh ketahuan. Padahal dia ini. Sehingga ya itu mungkin koneksinya terpaksa tidak dilanjutkan. Ketahuan. Entah kalian yang ketahuan. Ya sekali lagi ini cerita cinta yang bersegi-segi. Kasarannya adalah selingkuh gitu. Ya. Walaupun belum masuk ke ranah selingkuh, tapi selingkuh hati sudah bermain, hatinya sudah bermain gitu. Koneksi dia sebenarnya ada, sudah banyak impian, ternyata ketahuan gitu. Oh alah. Sementara perasaan dia sendiri itu sebenarnya seperti apa sih? Perasaan dia sendiri seperti apa? Perasaan dia sebenarnya kepada kalian seperti apa? Sekali lagi teman-teman, ini adalah general. Jangan halu, jangan baper. Jangan kegeeran atau bahkan overthinking terhadap bacaan-bacaan saya ya. Untuk personal reading, saya masih sibuk itu. Nanti malah nggak fokus. Gimana enaknya? Mbak Tia itu saya suruh stop dulu, fokus ke pekerjaan yang lain, tapi diterima aja. Bentar, ini perasaan dia itu sering kangen loh teman-teman, sering kangen, memendam hasrat. Perasaannya kalau nggak cinta nggak mungkin kepikiran di malam hari. Ini malam hari mungkin setelah sepi ya, baru terasa kok kangen ya, kok pengen ketemu ya gitu. Apakah kalian merasakan hal yang sama? Saya lihatnya kok gitu ya. Bener nggak? Ini kayak apa sih? Oke. Saya nggak ambil, ragu. Minimal bisa komunikasi aja seneng. Gimana ya caranya komunikasi? Di sini ada yang paling banyak adalah energi yang ingin perasaannya besar, kangen, tapi terkendala dengan mungkin yaitu ya status atau mungkin perbedaan ya, sehingga sulit ya. Itu halangannya teman-teman. Oke. Pengen peluk-peluk ya. Dia cinta loh, sayang loh. Di sini sayang teman-teman ya. Sayang dia sama kalian. Nah, di sini ada energi masa harus berakhir sih? Di sini saya merasakan perasaan dia nggak ingin berakhir ya, nggak ingin berakhir sama kalian. Kalau bisa sembunyi-sembunyi gimana ya caranya bisa ketemu atau mungkin komunikasi gitu. Kalau jauh ya nggak bisa ketemu, minimal komunikasi. Tapi di sini setiap berusaha kok ketahuan gitu. Ini energi ketahuannya kok jarang ya saya baca ada yang seperti ini ya. Ini energi sama-sama cinta ya.
tapi nggak bisa gitu karena keadaan. Sama-sama cinta loh. Cinta, pengen ketemu, kuangen, pol, kepikiran terus. Ini. Jadi orang ini cinta sama kalian. Gitu. Terus apa lagi yang mau dilihat teman-teman? Dia tulus nggak sih? Gitu ya. Dia tuh tulus nggak? Apa cuman ingin main-main? Saya lihat ya. Saya ambil 3 aja. Dia tulus mencintai, ada visi misi ke depan, atau hanya main-main aja? Apakah dia baperan? Gitu. Apakah saat ini dia baper? Ya, dia baper. Sekali lagi ya teman-teman, general ini, belum tentu untuk kalian. Apakah kalau personal reading itu pasti cocok? Apakah pasti terjadi? Nggak ada yang pernah tahu terjadi atau enggak. Jadi kalau kalian yang berharap dari personal reading itu berharap untuk seumpamanya ya, dengan personal reading dia akan datang sama kalian karena sudah diblokir, dia akan membuka blokirannya. Jangan berharap yang seperti itu ya. Itu mengandung khayal gitu. Emang saya dukun, pakai cenayang bisa menarik seseorang, bisa membuka HP-nya dia, kan enggak. Yang logis teman-teman dan realistis ya. Kalau saya pengen laris bisa aja saya bilang, oh bisa, itu juga bisa. Jadi banyak nanti yang baca di saya, duit saya banyak, tapi gak barokah, jadi sakit-sakitan gitu. Yo moh aku, mending gini aja. Oke. Nah, dianya ngebatin terus sih. Jadi selalu terkoneksi, kalian akhirnya juga jadi ingat-ingat terus. Padahal pinginnya sih mungkin kalian nggak terlalu ini. Dia ingin semakin dekat sama kalian tuh. Dia ini loh, jatuh cinta banget loh. Dan dia itu menunggu-nunggu loh. Nah, kalau ini energi bucin, nggak hanya baper tapi bucin. Bucin orangnya. Dan dia ini saya merasakan ya, kalau situasi aman, saya mau lanjut. Energi ngotot teman-teman. Oke. Terus gimana saya menghadapinya? Bentar ya. Bagaimana menghadapinya? Kalau saya. Kira-kira gimana sih teman-teman kalau hidup kita ini intinya gini lah teman-teman, kalau nggak ada masalah kenapa harus cari perkara gitu, ya kan? Tapi itu kembali lagi sama kalian sih, pilihan tetap di kalian yang menjalani. Kalau saya sih, mungkin enaknya setahun 2 tahun, perharanya berkepanjangan, itu sih kalau saya. Tapi coba kita lihat, apakah ini layak dilanjutkan. Jangan tanya apakah ini bisa berlanjut, ya nggak tahu. Kalau diputus ya nggak lanjut, kalau ketemu terus ya lanjut, kan gitu ya. Tapi kalau ditanyakan apakah ini layak, sudut pandangnya dari mana dulu, tolak ukurnya. Kalau dari perasaan ya turuti saja perasaannya. Kalau dari sudut pandang yang ideal ya, dari agama, mau sudah punya pasangan kok mau coba-coba cari perkara, double nanti susahnya, dosanya, karmanya, itu sih. Jadi dilihat dari sudut pandang mana dulu. Kalau dari sudut pandang have fun, ya nggak apa-apa, jangan bawa perasaan, ya nggak. Oke, lanjut ya. Tapi sekali lagi, dalam satu hubungan menyangkut dengan perasaan itu bisa menjadi seperti bumerang ya. Jadi harus hati-hati. Begitu juga kita terhadap orang lain, jaga perasaan. Kalau kita juga mau dijaga perasaannya gitu. Kita lihat ya, pesan semestanya apa. Itu dari saya. Sekarang kita lihat pesan semesta. When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong.
Every choice you make expand your understanding of life and love. Saat ini datangnya itu permasalahannya adalah dari hati atau permasalahan perasaan, permasalahan cinta. Gak ada yang benar atau salah. Tuh kan, saya bilang apa? Setiap pilihan yang kalian buat itu akan membuat kalian mengerti akan arti hidup dan arti cinta. Oke, kalau mau coba monggo ya, supaya lebih tahu. Sebagai pelajaran, nanti kan ada pelajarannya, ada hikmahnya pasti. Oh ternyata kalau begini jadinya begini. Ya, kalau nggak dilakoni mungkin nggak akan tahu. Ya. Jadi pilihan. Nggak bunda saya nggak mau cari masalah ya. Ya sudah nggak usah gitu ya. Tapi ini permasalahannya di hati sih. Perasaan saya sudah terlanjur ya. Sudah terlanjur cinta. Dia juga sudah terlanjur cinta. Gimana saya harus gimana? Ya harus memilih. Yes or no. Itu aja sih. Oke. Setiap pilihan ada konsekuensinya, ada risikonya. Jangan hanya memilih saja kemudian nggak mau resikonya ya nggak bisa. Ya harus berani juga mengambil resiko. Oke. Satu lagi. Oke. Emotion are natural and necessary part of life. But they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see, think clearly, you must let go of resentment. Ya, emosional itu adalah hal yang natural, yang biasa dalam hidup. Ya, emosi itu bukan hanya marah, baper, bucin, sedih, bahagia. Ya, itu biasa dalam hidup. Ya namanya juga manusia, punya emosi. But they can also distort your perception and cloud your vision. Tapi itu bisa membuat atau mengacaukan persepsi atau pandangan. Ya, jadi nggak apa ya? Jadi nggak objektif ya. Menghalangi pandangan ya. Membutakan mata juga bisa. Nah, menghalangi pandangan, membutakan hati dan pikiran. Ya, kalau memang ingin melihat segala sesuatunya itu tidak kabur atau tidak buta, ya harus dipikir secara logis dari banyak sudut pandang. Kalau mau melangkah itu ditetapkan dulu teman-teman. Mau mengambil langkah ini sudut pandangnya apa? Itu aja. Gak usah nyampur-nyampur. Ya. Kalau ini menyangkut dengan kesepakatan atau komitmen, ya berdua berarti. Ya, kalau berdua tidak bisa dilakukan, ya bersatu. Maksudnya ya ambil keputusan sendiri. Resikonya jadi ditanggung sendiri. Seperti itu. Kalau berdua ya ditanggung berdua. Repotnya kalau sudah berkomitmen untuk mengambil satu keputusan, kemudian tidak bisa berkomitmen juga sama resikonya, ya repot wakpot ya. Waduh banyak kali. Don't rush into it. Allow nature to take its course ya. Jangan terlalu panik sama ini. Maksudnya terlalu heboh lah. Nyantai aja. Allow nature. Ikutilah dengan alamiah ya. Mengalir saja untuk mendapat apa? Mendapat pelajarannya ya. Jadi di sini kesimpulannya adalah jangan mengambil langkah atau memutuskan atau mengambil kesimpulan serta-merta, harus ditelaah lagi. Itu sih intinya. Jelas ya? Jelas dan padat. Enggak ngelambiar, enggak ngalor, enggak ngidul ya. Pokoknya itu semoga bisa diambil sebagai masukan positif saja, ya, bukan untuk dipercaya. Semoga yang nonton ini suka ya dengan bacaan saya, dan jangan lupa di-subscribe kalau yang belum subscribe ya. Kalau yang personal reading nanti urusannya sama Mbak Tia ya, nomornya ada di bawah deskripsi, di bawah video ini, di dalam deskripsinya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman, berkah untuk saya, berkah untuk kalian juga ya. Semoga hidup kalian bahagia, ya nggak susah-susah, nggak bingung-bingung. Jangan lupa berdoa, karena itu basicnya ya, itu tonggaknya, supaya
Gini loh, ada pepatah jangan goyang teman, supaya gak goyang ya. Kalau sudah gak goyang ya, jangan dibikin goyang-goyang. Itu aja sih. Makasih banyak teman-teman ya, sampai jumpa lagi, bye-bye.